Selamat pagi, siang, sore, maupun malam saya ucapkan terhadap Bapak Ibu dosen yang saya hormati maupun teman-teman sekalian yang saya kasihi, beserta para penonton yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Angelina Love dari jurusan Product Design Engineering Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan dan menjelaskan produk saya yang bernama Colorear, yang merupakan hasil dari mata kuliah Creative and Design Thinking 2021. Tahapan desain dari Colorear terbagi menjadi 5 tahap utama, yaitu tahap discovering, defining, developing, delivering, maupun tahap iteration. Tahap discovering dimulai dengan data gathering process, di mana kami diharuskan untuk mengumpulkan data dari user segmentation kami, yaitu seorang kurir paket. Pengolahan data dan pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu interview dan shadowing. Pada tahap interview, saya berkesempatan untuk menginterview seorang kurir paket dari Si Cepat. Beliau mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam keseharian bekerja. Pada tahap shadowing, kami melakukannya dengan menggunakan YouTube, yaitu dengan mengumpulkan video yang berisi keseharian seorang pekerja kurir dari awal hingga selesai bekerja. Tujuannya untuk mengobservasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sehari, sehingga kita dapat mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan yang tidak diungkapkan dalam proses interview. Setelah kami mendapatkan data tersebut, kami dapat membuat empathy map, yaitu sebuah peta yang berisi gambaran keseluruhan mengenai siapa user yang akan kita tuju, apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka dengar, serta apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Dan berdasarkan data hasil shadowing, kami juga dapat membuat user journey map yang berisi keseharian atau yang berisi rute perjalanan dari keseharian bekerja sebagai seorang kurir paket. Dan user journey map terbagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu proses sebelum pengiriman paket, proses saat pengiriman paket, ketika waktu istirahat, maupun proses setelah kurir selesai mengirimkan seluruh paket yang ada dalam satu hari. Perkenalkan, Robby Prastio. Robby merupakan seorang pekerja full-time di JNT Express. Selama 2 tahun ke belakang, Robby sangat antusias terhadap pekerjaannya dan ingin meningkatkan kinerja bekerja sebagai kurir paket. Untuk itu, Robby ingin menambah peralatan yang ada maupun meningkatkan efektivitas dari peralatan yang ada. Ketika Robby bekerja, Robby seringkali menghadapi permasalahan yang ada dan tidak bisa dihindarkan, seperti pengaruh dari cuaca buruk, customer yang tidak puas, alamat yang tidak lengkap, kesalahan pengiriman maupun kendala macet. Tentunya, permasalahan-permasalahan yang ada akan bergantung dan memberikan dampak terhadap kinerja Robby dalam mengantarkan paket. Untuk itu, kita dapat buat affinity map yang mencakup 3 poin penting, yaitu mengapa cuaca dapat mempengaruhi kecepatan pengiriman, mengapa kurir membutuhkan tas atau karung yang lebih baik, bagaimana cara untuk berurusan dengan masalah pengguna. Setelah itu, kita dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap defining, di mana kita dapat mencari permasalahan utama dari user yang akan kita tuju, yaitu bagaimana kita dapat membantu kurir untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dihindarkan seperti cuaca yang buruk, kecelakaan saat pengiriman, maupun kurang efisiennya proses penyortingan paket. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan dapat melakukan how might we questions, yaitu pertanyaan yang dapat menunjang atau memicu solusi dari permasalahan yang ada. Dan pada kesempatan kali ini, how might we questions yang terpilih adalah in what ways might we streamline the package sorting and loading process to become more efficient instead of the old boring way. Untuk itu, saya terpikirkan 3 ide utama untuk membantu proses sortir paket, yaitu color-coded scanner, color-coded marker, serta color-coded sorting bag. Dan desain yang terpilih adalah color-coded sorting bag. Untuk itu, kami melakukan product development.
saya menggabungkan tas PVC transparan dengan tas kurir paket yang atau disebut dengan tas obrok pada umumnya, dengan menggunakan desain intent cards yaitu color association dan desain heuristic expose interior. Untuk itu, saya memiliki 3 desain alternatif seperti berikut ini. Dan desain alternatif yang terpilih oleh kurir adalah desain alternatif nomor 1, namun tetap mempertimbangkan masukan yang didapatkan melalui proses interview untuk user feedback. Untuk itu, saya menggambarkan final model sketch dari Colorir seperti yang dapat dilihat oleh gambar. Perkenalkan Colorir. Colorir merupakan tas yang bertujuan untuk membantu proses sorting paket pada tahap pre-delivery. Tujuan utama dari tas ini adalah untuk dapat membedakan paket yang jauh dan paket yang dekat dengan warna yang diberikan. Untuk itu, kurir dapat lebih fokus dan dapat menentukan rute pengiriman seefisien mungkin karena sudah ada color coordination yang terdapat dalam Colorir. Fitur utama dari Colorir adalah Colorir mempunyai proses atau sistem buka tutup yang menarik, yaitu kami menggunakan magnet dan zipper, sehingga proses buka tutup itu akan dapat berlangsung dengan lancar dan dapat langsung dengan mudah karena menggunakan magnet yang tinggal diklip saja. Namun kita memiliki sistem buka tutup tambahan, yaitu dengan menggunakan zipper. Tujuannya agar ketika hujan turun, kondisi paket dalam tas dapat tetap terlindungi sepenuhnya karena tidak ada air yang dapat mengalir ataupun air yang dapat masuk ke dalam tas tersebut karena dilengkapi oleh zipper yang dapat menutup seluruh tas secara rapat. Namun apabila situasi tidak dalam kondisi hujan, kurir dapat menggunakan dengan magnet saja. Berikut adalah deskripsi dan penjelasan lebih rinci mengenai produk saya, yaitu Colorir. Setelah kami melakukan proses final sketching, kita dapat memulai proses prototype making, di mana untuk prototype sendiri saya menggunakan aluminium wire sebagai rangka untuk menopang bentuk dari tas yang ada, serta bahan material utamanya yaitu PVC sheet roll. Dan untuk memberikan warna seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan final model tersebut, saya menggunakan Tosca colored plastik mica untuk memberikan warna Tosca terhadap tas tersebut. Ini adalah final prototype dari produk saya, yaitu Colorir, di mana kita dapat melihat bahwa produk dapat muat dengan pas dalam motor dan dimensinya sudah pas dan sesuai untuk motor dan dapat digunakan baik motor matic maupun motor manual. Dan di sini kita dapat lihat bahwa Colorir mempunyai sistem untuk mengunci posisi tas sehingga tas tidak akan bergerak sehingga tidak menyebabkan paket terjatuh. Itu saya memiliki video singkat mengenai cara penggunaan dari Colorir. Berikut adalah cara penggunaan dari Colorir. Kurir paket dapat menggunakan Colorir dan menguncinya dengan menggunakan magnet apabila situasi tidak dalam kondisi hujan. Namun apabila ingin melindungi paket secara keseluruhan, kurir dapat menggunakan zipper untuk menutup tas secara keseluruhan sehingga tidak ada air ataupun tidak ada debu ataupun tidak ada pengaruh lain dari luar terhadap paket yang ada di dalam tas tersebut. Proses pembuatan prototipe merupakan proses akhir dari tahap developing. Untuk itu, kita dapat
Beralih ke tahap selanjutnya yaitu delivering, di mana saya telah membuat perceptual mapping dari produk Colorir, di mana kami menggunakan dua faktor penentu, yaitu faktor harga dan faktor kekuatan dari material maupun kekuatan dari produk secara keseluruhan, di mana saya meletakkan Colorir dengan harga yang tidak terlalu mahal namun memiliki daya tahan yang cukup atau dapat dikatakan daya tahan yang baik. Selanjutnya, kami memiliki value proposition canvas yang secara garis besar merangkum bahwa Colorir memberikan pengalaman baru kepada pengguna untuk memisahkan paket berdasarkan warna, sehingga proses sortir akan berlangsung dengan efisien dan pengiriman juga akan berlangsung dengan cepat, karena paket telah dipisahkan berdasarkan prioritas alamat jauh dan dekat. Berikut adalah value proposition statement dari kami, dan dilanjutkan oleh mood board yang merupakan branding dari produk Colorir. Dan pada tahap yang terakhir, namun tidak kalah penting adalah tahap user feedback, di mana kami meminta pendapat para kurir mengenai 3 desain alternatif yang telah ditampilkan sebelumnya. Dan pendapat-pendapat mereka akan kami pertimbangkan dalam pembuatan final model. Sekian penjelasan dari saya mengenai Colorir. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton.